Masih di pembahasan tentang fluida dinamik, namun kali ini kita akan membahas tentang hukum Bernoulli. Masih ingat dengan persamaan kontinuitas di mana luas penampang mempengaruhi kecepatan aliran fluida, di mana jika luas penampangnya semakin kecil, maka kecepatannya semakin besar. Nah, pada pembahasan hukum Bernoulli ini kita akan melihat bagaimana pengaruh kecepatan fluida terhadap tekanan fluida. Di mana ternyata jika kecepatan aliran fluida di suatu titik semakin besar, maka tekanan fluida di titik tersebut justru semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembuktian sederhana. Di sini Ibu punya 2 buah kertas. Nah, Ibu akan membuat kecepatan fluida di bagian tengah antara kertas ini lebih cepat daripada aliran fluida yang ada di kiri dan di kanannya. Ingat, fluida tidak hanya air tetapi udara. Bagaimana cara membuat aliran udara di bagian tengah lebih cepat daripada di kedua kanan dan kirinya? Maka Ibu akan mentiup bagian tengahnya. Kira-kira kemanakah arah gerak kedua kertas ini? Saling menjauh atau justru saling menempel? Oke, sekarang kita tiup. Di luar pikiran kalian kan? Ternyata kedua kertas saling menempel. Ini artinya apa? Bahwa ketika Ibu meniup bagian tengah kedua kertas ini, maka aliran fluida yang lebih besar di daerah tengah menghasilkan tekanan udara yang lebih kecil, sehingga tekanan udara yang lebih kecil di bagian tengah dan yang di bagian kiri ataupun kanan yang lebih besar mendorong kertas ini masuk. Ini salah satu pembuktian sederhana bahwa memang benar ketika kecepatan aliran fluida itu besar, tekanannya akan kecil. Hukum Bernoulli dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, di mana P1 dan P2 adalah tekanan fluida pada penampang 1 dan 2, V1 dan V2 adalah kecepatan fluida pada penampang 1 dan 2, H1 dan H2 adalah ketinggian penampang 1 dan 2, ρ 1 dan ρ 2 adalah massa jenis fluida yang mengalir pada penampang 1 dan 2. Contoh soal. Sebuah pipa dialiri fluida seperti gambar di bawah. Kecepatan aliran fluida pada penampang besar adalah 5 meter per second. Jika jari-jari penampang besar 2 kali jari-jari penampang kecil, tentukan besarnya. A. Kecepatan aliran fluida pada penampang kecil. B. Tekanan di penampang besar. Jika tekanan di penampang kecil 20 kPa. Oke, gambarnya seperti ini ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama, kecepatan aliran fluida pada penampang besar. Jadi penampang yang lebih besar penampang 1 ya, sedangkan penampang 2-nya ini lebih kecil. Maka V1 sama dengan 5 meter per second. Kemudian jari-jari penampang besar itu penampang 1, jadi R1. Di sini dikatakan 2 kali jari-jari penampang kecil. Maka R1 itu sama dengan 2R2. Kemudian untuk ketinggiannya, penampang 1 berada di dasar, maka ketinggiannya 0, sedangkan penampang 2 berada pada ketinggian 1 meter, maka H2 sama dengan 1 meter. Lanjut yang ditanyakan. Yang A itu kecepatan aliran fluida pada penampang kecil. Penampang kecil yang penampang 2 ya, maka yang ditanyakan adalah V2. Lanjut ke bagian B-nya, yang ditanyakan adalah tekanan di penampang besar jika tekanan di penampang kecilnya itu 20 kPa. Berarti yang ditanyakan tekanan itu P, pada penampang besar berarti P1. Jika
P2-nya atau tekanan penampang kecilnya 20 kPa. Oke, langsung kita selesaikan. Untuk bagian A kita pakai persamaan kontinuitas yang telah kita pelajari pada pertemuan lalu. Karena yang diketahui jari-jari, maka kita pakai persamaan R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Masukkan nilai-nilainya. R1-nya itu 2R2, jangan lupa kuadratnya ya, dikali V1 sama dengan R2 kuadrat belum diketahui, jadi tetap kita tulis R2 kuadrat kali V2. Oke, kita selesaikan. 2R2 kuadrat berarti 4R2 kuadrat ya, jadi 2-nya kita kuadratkan dan R2-nya juga kita kuadratkan kali V1. Ini V1-nya tadi lupa kita masukkan ya, sama dengan 5 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Lanjut, 4 dikali 5 itu 20. Kemudian R2 kuadrat di ruas kiri ini kita coret saja sama R2 kuadrat di ruas kanan sama dengan, tinggal di sini V2. Maka V2 sama dengan 20 meter per second. Lanjut ke bagian B, yang ditanyakan adalah P1. Kita pasang persamaan hukum Bernoulli ya. Oh ya, sebelum kita lanjut selesaikan, kita rubah dulu satuan kPa ini atau kilopascal ke satuan pascal ya, karena satuan bakunya itu dalam bentuk pascal. Yang kalian perlu ingat, 1 kPa atau 1 kilopascal itu sama dengan 1000 pascal. Jadi 20 kPa sama dengan 20 dikali 1000 sama dengan 20.000 pascal. Kemudian untuk massa jenis, di sini kita pakai massa jenis fluida yang mengalir dalam pipa. Kita anggap saja air ya. Massa jenis air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nilai massa jenis ini berlaku untuk row 1 dan row 2 ya. Sedangkan G adalah percepatan gravitasi yang nilainya 10 meter per second kuadrat. Oke, kita masukkan deh nilai-nilainya. P1 nya belum diketahui, kita tetap tulis P1 ditambah 1/2 massa jenis 1 itu 1000 dikali V1 nilainya yang diketahui berarti 5 meter per second. 5 kuadrat tambah massa jenis rohnya itu 1000 kali 10 kali H1 nya itu 0, kemudian sama dengan P2 nya itu 20.000 ditambah 1/2 kali massa jenis air lagi 1000 dikali V2 nya yang sudah kita cari tadi 20 kuadrat tambah 1000 kali 10 kali H2 nya itu 1 meter. Oke, lanjut lagi. P1 tetap P1 tambah 1/2 kali 1000 berarti 500. 5 kuadrat itu 25 ditambah 1000 kali 10 kali 0 berarti tetap 0 sama dengan 20.000 ditambah 1/2 kali 1000 berarti 500. 20 kuadrat ini 400 tambah 1000 kali 10 berarti 10.000. Oke, P1 tambah 500 kali 25 itu berarti 12.500 sama dengan 20.000 ditambah 5 kali 4 itu 20, kita tinggal tambah nolnya 4, berarti ini 200.000 ditambah 10.000. 20.000 ditambah 200.000 ditambah 10.000 itu berarti 230.000. Kemudian 12.500 kita pindah ke ruas kanan menjadi kurang 12.500, maka P1 sama dengan 217.500 pascal. Kalau misalnya satuannya kita rubah kembali ke kilopascal, ini tinggal kita bagi 1000, maka 217.500 dibagi 1000 itu sama dengan 217,5 kilopascal.